syarah kitab Aqidatul Raziyain Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi li Syekh Ad-Doktor Sulaiman bin Saribullah Ar-Ruhaili. Berkata Syekh Sulaiman hafizahullah, inna a'zama ma ya'tani bihil muslimu umuman wa talibul ilmi khususan an yadbita usul ahli sunnati fil aqidah. Sesungguhnya perkara yang paling besar, paling agung, yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim secara umum dan para penuntut ilmu secara khusus adalah memperhatikan usul-usul ahlus sunnah wal jamaah di dalam akidah. Begitu pula usul-usul ahli sunnah di dalam bermanhaj, karena sesungguhnya usul-usul ahlus sunnah di dalam akidah dan manhaj itu sebagai pembeda antara orang-orang yang berada di atas al-haq dan petunjuk dan orang-orang yang berada di atas kesesatan dan hawa nafsu. Fa usulu ahli sunnati wal jamaah allati ajma'a 'alaiha ahlus sunnati wal jamaah innama yatamassaku biha ahlut tuqa wa ahlul huda wa yasiru 'alaiha ahlus sunnati wal jamaah. Usul-usul ahlus sunnah wal jamaah adalah usul-usul, komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya, yang dipegang teguh oleh orang-orang yang bertakwa dan oleh orang-orang yang berada di atas petunjuk, berjalan di atasnya seluruh ahlus sunnah wal jamaah. Berkata Asy-Syaikh, qala al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abi Hatim rahimahullah. Berkata Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abi Hatim, semoga Allah merahmatinya. Berkata Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah, Abdurrahman ibnu Abi Hatim imamun hafidhun min a'immatil muslimin. Abdurrahman, anaknya Abu Hatim, adalah seorang imam yang hafidh, penghafal, termasuk dari imamnya kaum muslimin. Wa huwa ma'rufun bi kathrati as'ilatihi li abih. Dan Abdurrahman itu dikenal sering bertanya kepada bapaknya, yaitu Abu Hatim, hatta balaghat 3,000 su'alin, sampai-sampai pertanyaan Abdurrahman kepada bapaknya yaitu Abu Hatim apabila dijumlahkan sebanyak 3.000 pertanyaan mengenai agama dan syariat. Wa qad dzakara rahimahullah annahu kana yas'alu walidahu hatta wa huwa ya'kul. Dan Abdurrahman pernah menyebutkan bahwasanya beliau bertanya kepada bapaknya walaupun sedang makan, hirsan minhu 'ala al-ilmi nafi'i wa 'ala naf'il ummah, karena semangatnya dia untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan untuk memberikan manfaat kepada umat Islam seluruhnya. Wa qad nafa'a Allahu bi as'ilatihi naf'an 'aziman. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan manfaat lewat pertanyaan-pertanyaannya dengan manfaat yang sangat besar dan menyeluruh. Wa hakadha yanbaghi an yakuna talibul ilmi an yakuna harisan ala an yastakhrija minal alimi alladhi yalqahu khairan wa naf'an li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang seharusnya bagi para penuntut ilmu, agar menjadi orang yang semangat untuk banyak bertanya kepada seorang alim yang dia temui, agar dia mendapatkan kebaikan dan manfaat, agar bisa diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanbaghi an yakuna husnal qasdi, husnus su'al, husna naqlil jawab. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu baik niatnya, baik di dalam bertanya dan bagus di dalam menukilkan jawaban para ulama, hatta yakuna minal muslihin wa hatta yanfa'allahu subhanahu wa ta'ala bih, agar Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai orang yang bermanfaat dan menjadikan dia sebagai orang yang memberikan perbaikan terhadap umat. Qala rahimahullah, berkata Abdurrahman ibn Abi Hatim, sa'altu abi wa Aba Zur'at Ar-Razi rahimahumullah. Aku bertanya kepada ayahku yaitu Abu Hatim, dan aku bertanya juga kepada Abu Zur'ah Ar-Razi, semoga Allah merahmati keduanya. Berkata Syekh Sulaiman Ruhaili, sa'altu abi, pada lafaz sa'altu abi, wa abuhu huwal imamul hafidh Muhammad ibn Idris Ar-Razi. Bapaknya Abdurrahman Abu Hatim, yaitu Abu Hatim, dia adalah seorang imam yang hafidh, seorang penghafal. Nama Abu Hatim adalah Muhammad bin Idris Ar-Razi, al-masyhur bi Abi Hatim Ar-Razi, yang masyhurnya dikenal sebagai Abu Hatim Ar-Razi.
Wulida sanata khamsin wa tis'ina wa mi'atin minal hijrah. Abu Hatim dilahirkan pada tahun 195 Hijriah. Wa rahala fi talabil ilmi saghiran, dan Abu Hatim sudah melakukan rihlah di dalam menuntut ilmu dalam keadaan beliau masih kecil. Wa huwa ibnu 14 sanah, dalam keadaan umur beliau yang ke-14 tahun beliau sudah melakukan rihlah menuntut ilmu syar'i. Wartahala katsiran, melakukan rihlah yang sangat banyak ke berbagai negeri. Wa tawafa fil amsar, keliling dunia. Walahu fi rahalatihi fi talabil ilmi akhbarun ajibah, dan Abu Hatim memiliki kisah-kisah dan kabar-kabar yang ajib tatkala beliau melakukan rihlah menuntut ilmu di berbagai negeri. Wa sabar, dan beliau adalah orang yang sabar. Qalla an yujada min insan, sedikit sekali orang yang sama seperti dia. Wa yanbaghi 'ala tullabil ilmi an yaqra'a siyara haula'il a'immah hatta yudriku annahu mahma badhalu fa innahu qalil, dan hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk membaca biografi-biografi para imam-imam Islam agar mereka menyadari diri-diri mereka sendiri, apapun yang mereka telah korbankan jika dibandingkan dengan biografi para ulama salafus saleh, sungguh itulah tidak berbanding, sangat sedikit sekali, sangat rendah sekali apabila dibandingkan dengan pengorbanan para ulama salafus saleh. Wa hatta yu'inahum dzalika biidznillah 'ala as-sabri was-sabat, dan di antara faidah seorang penuntut ilmu membaca biografi para salafus saleh adalah membantunya untuk bersabar dan kokoh di dalam menuntut ilmu. Abu Hatim udda syuyukhuhu alladhi sami'a minhum fabalaghu 3000 syaikhin. Abu Hatim pernah menghitung guru-gurunya yang beliau mendengar hadis, mendengar ilmu dari guru-guru tersebut. Jumlah gurunya mencapai 3000 syekh, 3000 syekh. Wa qad syuhida lahu bil imamah. Umat telah mempersaksikan keimamannya Abu Hatim Ar-Razi. Wal hifdhi wal fiqhi was salahi wal islah, dan umat telah mempersaksikan bahwasanya Abu Hatim adalah orang yang penghafal, ahli fikih, orang yang baik dan memperbaiki umat. Wa tuwfiya sanata 77 wa 200, dan beliau wafat pada tahun 277 Hijriyah, 277 Hijriyah. Wa amma Aba Zur'ah Ar-Razi, adapun Abu Zur'ah Ar-Razi huwa al-Imamul Hafidhu Ubaidullah ibnu Abdul Karim Ar-Razi. Beliau adalah seorang imam, seorang penghafal, namanya adalah Ubaidullah ibnu Abdul Karim Ar-Razi. Wa huwa al-mashhur bi Abi Zur'ah, dan masyhur dikenal sebagai Abu Zur'ah. Wulida sanata 94 wa mi'ah ala tahqiq, dan dilahirkan pada tahun 174 Hijriyah. Wartahala fi talabil ilm, melakukan rihlah juga di dalam menuntut ilmu. Tawafa fil amsar, mengelilingi dunia. Walaqiya katsiran min kibari syuyukhi ahli sunnah, beliau menemui banyak dari kibarnya syekh ahli sunnah. Syuhida lahu bil imamati wal hifdhi wal fiqhi fid din. Umat telah mempersaksikan beliau adalah seorang imam yang penghafal, ahli fikih di dalam agama, wassalahi wal islah, orang yang baik dan memperbaiki umat. Hafizul hadis wa huwa syab, beliau telah menghafal banyak hadis dalam keadaan beliau masih muda, masih belia. Hatta qala al-Imam Ahmad rahimahullah azza wa jal, sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan mengenai Abu Zur'ah, yahfadhu hadha syab 900,000 hadis. Abu Zur'ah ini seorang pemuda yang telah menghafal hadis 900.000 hadis. 900.000 hadis. Hada wa huwa syab. Beginilah salaf dalam keadaan beliau adalah seorang pemuda. Al-Imam Ahmad yashhadu lahu annahu yahfadhu 900,000 hadis. Imam Ahmad sendiri mempersaksikan bahwasanya Abu Zur'ah Ar-Razi adalah seorang pemuda yang telah menghafal 900.000 hadis. Tufiya rahimahullah sanata 64 wa 200 minal hijrah. Beliau wafat pada tahun 264 Hijriyah. Fahuma imaman jalilan tawafa fil amsar wa laqiya katsiran min syuyukhi ahli sunnatil kibar.
Maka Abu Hatim dan Abu Zur'ah adalah dua imam yang mulia, telah mengelilingi dunia untuk menuntut ilmu syar'i, dan rihlah di dalam menuntut ilmu menemui banyak para syekh kibar ahlus sunnah wal jamaah. Ilahuna walhamdulillah.